Di cerita sebelumnya, Cyborg Superman dan rekrutan barunya The Eradicator, Mongul, Blank Q, dan Metallo yang tergabung dalam Superman Revenge Squad bersama-sama merencanakan untuk membunuh Superman. Namun, langkah mereka yang pertama ini selanjutnya adalah menemukan General Zod yang sekarang itu berada di dalam penjara Phantom Zone yang ada di penjara Belly Reef. Superman yang baru saja mengamankan keluarganya, Lois dan John Kent, yang ada di apartemen mereka yang baru, kemudian pergi ke Justice League Watchtower, dan berkat bantuan si Batman tersebutlah mereka akhirnya mendeteksi keberadaan Eradicator yang segera menuju ke penjara Belly Reef. Ya, si Superman pun menyusul ke sana. Namun ketika tiba di dalam penjara Belly Reef yang ditutup oleh kubah berwarna hitam yang disebut Black Vault, membuat mereka masuk ke dalam mimpi yang gelap. Cyborg Superman dan Eradicator pun membiarkan tubuh Superman yang menderita oleh Black Vault, sedangkan mereka, kedua orang itu, Cyborg dan Superman, segera menemukan General Zod. Sedangkan si Superman menderita dengan mimpi yang membuatnya menjadi kesakitan. Dan terlebih lagi nih, saat ini dia dihadang oleh zombie-zombie keluarga terdekatnya. Bagaimana cerita ini akan berlanjut? Ikuti cerita pembalasan musuh-musuh Superman ini pada ulasan cerita video komik Action Comics edisi ke-981. Semoga kalian masih mengikuti cerita Superman di art cerita Action Comics pada era DC Rabbit ini. Oke, selamat datang nih di channel DC Indonesia. Bagi kalian yang baru menemukan channel ini dan menyukai video-video yang seperti ini, maka ini adalah channel yang tepat untuk kalian singgahi. Karena di channel ini menyajikan cerita komik DC ataupun informasi mengenai DC Universe yang lainnya. Untuk itu apalagi ya kan, tekan aja lah langsung tombol subscribe-nya itu, kan gitu, biar ganteng. Kali ini kita berada di komik Action Comics edisi ke-981 yang berjudul Revenge Part 3, diterbitkan pada tanggal 14 Juni tahun 2017 dengan jumlah halaman sebanyak 23 halaman, ditulis oleh Dan Jurgens dan digambar oleh Jack Herbert. Oke, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Let's go. Di halaman pembuka cerita ini langsung menyambung nih pada akhir cerita di edisi yang sebelumnya. Nah, di saat inilah di mana Superman masih terperangkap dalam halusinasi di Black Vault, berhadapan dengan zombie-zombie keluarganya, hingga akhirnya Black Vault pun menghilang dengan sendirinya. Nah, di saat itulah sebuah ledakan yang berasal dari seorang militer dari anggotanya si Amanda Waller, seperti yang terjadi nih pada serial Suicide Squad volume kelima edisi ke-12. Mereka terkejut ada Superman yang pingsan tergeletak di tempat mereka. Nah, di saat itu General Zod ternyata sudah meninggalkan penjara Belly Reef bersama dengan Eradicator dan Cyborg Superman. Tak jauh dari penjara, mereka berdua membujuk General Zod agar mau bergabung dengan mereka. Tapi sebagai gantinya, mereka akan membantu membebaskan rekan-rekan General Zod yang masih terpenjara di dalam penjara Phantom Zone. Yang nantinya itu agar si General Zod ini dapat membangun planet Krypton yang baru bersama mereka di bumi. Hanya saja nih, atas tawaran si Eradicator dan Cyborg Superman, sampai detik ini membuat si General Zod secara tidak langsung menyetujuinya. Berpindah ke penjara Belly Reef, Superman akhirnya tersadarkan dari pingsannya. Hanya saja dia saat ini masih merasakan rasa sakit di kepalanya, walaupun dia sudah tidak lagi berada di dalam Black Vault. Namun dia tidak berniat untuk berlama-lama tinggal di sana, karena dia tidak ingin Amanda Waller mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Nah, dia pun bergegas pergilah untuk mencari keberadaan ketiga musuhnya. Lagi pula, setelah dia mengetahui General Zod yang sudah berhasil melarikan diri, Amanda Waller sempat menjelaskan kepada si Superman bahwa dia telah memenjarakan General Zod di tempat ini dan meminta Superman untuk mencari General Zod yang telah melarikan diri. Berpindah ke Cyborg Superman.
Jenderal Zod dan Eradicator yang sedang terbang menuju ke bulan sebagai tempat markas mereka di sana, seperti yang telah diungkapkan pada edisi yang sebelumnya. Nah, di saat inilah mereka menceritakan alasan mereka tersebut untuk membalaskan dendam mereka itu kepada Superman. Dengan menyatukan kekuatan mereka, tentunya sangat mudah untuk mengalahkan Man of Steel. Namun tiba-tiba ya, orang yang mereka bahas itu langsung menyerang mereka dari arah belakang. Melihat Superman yang menyerang mereka ini, Jenderal Zod pun terlalu bersemangat untuk menyerang Superman. Tentu saja adegan selanjutnya adalah gedebam-gedebum, ya, pertempuran di antara semua versi Superman. Hanya saja nih, pertarungan mereka yang tidak imbang berjalan dengan singkat. Ketiga musuhnya si Superman ini dengan sangat mudah mengalahkan Superman. Terlebih lagi nih dengan sakit kepalanya si Superman yang masih dia rasakan ketika itu si Superman berada di penjara Belly Reef sebelumnya. Tapi nih, di dalam pertempuran mereka kita melihat ada wartawan media yang menyoroti pertempuran mereka. Eradicator pun berhasil mendapatkan Superman. Tiba-tiba nih membuat si Cyborg Superman tidak mengizinkannya untuk membantainya karena dia menganggap itu adalah jatahnya agar dapat menghabisi Superman. Superman pun berjuang keras, dia mengeluarkan heat visionnya dan berhasil membuat Eradicator dan Cyborg Superman terpelanting menjauh darinya. Nah, di saat itu media liputan pun menyiarkan siaran langsung pertempuran Superman. Tapi di saat itulah di National City, di tempat asalnya si Kara Danvers alias si Kara Zor-El yang sedang bekerja melihat siaran langsung pertempuran sepupunya itu. Nah, dia pun bersiap untuk membantunya. Begitu juga nih dengan John Kent dan Lois Lane yang melihat pertempuran Superman. Mereka terkejut nih karena ternyata Eradicator bangkit kembali setelah mereka yakin karena telah mengalahkannya beberapa waktu yang lalu. Ya, cerita itu bisa diungkapkan dalam serial komik Superman yang ada di era DC Rabbit. Itu waktu ketika si Lois Lane bertempur dengan Eradicator sambil mengenakan kostum Hellbat. Ya, telusuri aja ceritanya gimana. Oke. Nah, sekarang ini sementara si Superman yang semakin terancam untuk membalas serangan semua tipe Superman itu, terlebih ini ada si Jenderal Zod dan begitu pula sakit kepalanya yang belum hilang total. Membuat si Superman pun menjadi merasa tidak terkontrol untuk menghadapi ketiga musuhnya itu. Nah, sementara itu juga nih, Lex Luthor Botax, si botak licin, menyatakan kepada asistennya si Mercy Grave agar dia membatalkan semua pertemuannya dengan kliennya karena dia melihat pertempuran Superman yang tidak imbang dan dia akan datang membantu Superman. Begitu juga nih dengan Superman Kenan Kong yang ada di Shanghai, ya, Cina. Dia bergegas berangkat ke Metropolis untuk membantu Superman. Namun dalam pertempuran Superman dengan ketiga musuhnya itu, si Superman semakin tidak berdaya untuk menghadapinya. Akhirnya ya, si Man of Steel ini pun memilih untuk kabur daripada dia mati konyol melawan ketiga musuhnya itu. Dia pun keluar dari pertarungan dan bergegas kembali ke rumahnya, tepat di mana saat itu Lois dan John juga pulang ke rumah. Sekarang si Superman berada di hadapan istri dan putranya, di mana si John Kent menjelaskan kepada ibunya bahwa ayahnya telah meninggalkan pertempuran seperti yang dijelaskan pada sebuah berita. Ibunya pun hanya menjawab ayahnya itu sebenarnya tidak pernah meninggalkan pertempuran. Dan tiba-tiba saja ya, si John Kent melihat ayahnya si Superman yang mendarat di tempat mereka. Superman pun langsung menjelaskan bahwa semenjak dia keluar dari Black Vault yang ada di penjara Belly Reef, matanya telah menjadi buta. Dan sekarang sudah menjadi jelas Superman telah menjadi sosok seorang buta, sehingga membuat Lois dan John Kent pun menjadi terkejut melihat Superman sekarang ini telah menjadi buta. Dan cerita pun bersambung. Oke, cerita pada edisi kali ini terasa sangat singkat karena cerita hanya mengarahkan kepada perburuan Jenderal Zod bersama kedua Superman yang lainnya, yaitu Eradicator dan Cyborg Superman untuk membantai Superman.
Superman. Tapi selama dalam pertempuran mereka, yang tidak disadari si Superman saat dia bertarung melawan Eradicator, Cyborg Superman dan General Zod, beberapa orang rekannya yang disebut Superman Family melihat pertempurannya dari sebuah siaran langsung yang ada di televisi dan membuat mereka pun bersiap-siap untuk membantunya. Mereka adalah Supergirl, Superman Kenan Kang yang berasal dari Cina, dan Superman Lex Luthor. Nah, sekarang ini apakah yang akan dilakukan Superman Family tersebut untuk membantu Superman yang sekarang sudah buta? Ya, ikuti saja cerita selanjutnya. Linknya ada di dalam deskripsi video ini. Tulis komentar teman-teman mengenai cerita video komik action comics ini, dan pastikan kalian sudah menekan tombol subscribe. Sedangkan bagi yang belum, ayo dong support DC Indonesia ini agar semakin berkembang lagi, agar dapat teruslah membuat konten-konten video cerita komik-komik DC yang seperti ini. Dan akhirnya jaga kesehatan teman-teman semua ya. Semoga kita tetap sehat selalu dan tetaplah berpikir positif, dan salam DC Indonesia karena kita pecinta DC dari Indonesia. See you next time and bye.